Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, akibat konflik yang semakin panas di Gaza Palestina, akhirnya kini banyak pihak-pihak, banyak netizen barbar Indonesia yang meminta militer Indonesia mengirimkan pasukannya untuk membantu Palestina melawan Israel, bos. Nah, hal ini pun ternyata cukup disorot nih. Dan akhirnya diungkapkanlah kendala-kendala jika Indonesia mengerahkan langsung pasukannya untuk membantu Palestina melawan Israel. Kemudian kabar kedua, nanti negara kita Indonesia kini juga kembali didesak untuk menekan Israel menghentikan serangan-serangan barbarnya ke wilayah Gaza yang seringkali menyasar pada rakyat dan fasilitas sipil di Gaza, Palestina. Bahkan kini negara kita Indonesia diminta untuk memberikan perlindungan kepada satu-satunya rumah sakit yang tersisa di wilayah Gaza Utara, yaitu Rumah Sakit Indonesia, bos. Nah, seruan yang sangat-sangat memprihatinkan dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Lantas, pertanyaannya apa sajakah tadi kendalanya jika Indonesia mengerahkan pasukan untuk langsung melawan Israel di Gaza Palestina, dan apa sajakah pertimbangannya? Kemudian bagaimanakah pernyataan desakan kepada Indonesia untuk menekan Israel, dan siapakah yang mendesak Indonesia? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari kendala dan pertimbangan jika Indonesia mengerahkan pasukan-pasukannya untuk membantu Palestina melawan Israel, bos. Dikutip dari liputan6.com, hal ini pun ternyata diungkapkan oleh mantan wakil presiden Indonesia, yaitu Bapak Yusuf Kala, bos, yang menilai bahwa jika Indonesia mengirim pasukan militer ke Palestina untuk melawan serangan Israel, maka hal ini pun memiliki kendala tersendiri, bos. Beliau pun mengatakan bahwa saya kira sulit juga, jauh sekali. Kalau militer, kita jauh. Kemudian kita juga tidak terlalu kuat untuk berperang besar seperti itu pada dewasa ini, ujar beliau. Nah, artinya beberapa kendala dan pertimbangan itu pun menurutnya adalah mulai dari letak geografis yang sangat jauh, hingga sumber daya masa kini dan teknologi yang akan dilawan pun lumayan sangar, bos. Menurut Bapak Yusuf Kala, kita Indonesia tidak terlalu kuat untuk berperang besar seperti itu. Ya, artinya maksud beliau bukan tidak kuat dari sisi skill dan kemampuan TNI ya, bos, tapi tidak kuat jika dilihat secara keseluruhan, terutama dari sisi polus alias ekonomi dan keuangan negara, hubungan diplomatik, alutsista, hingga anggaran militer. Ya, kalau untuk berperang di wilayah yang sangat jauh, ya pastinya belum siap. Apalagi kini negara kita Indonesia tengah fokus nih membangun negara dan mengembangkan ekonomi. Nah, yang pertama letaknya yang jauh, pastinya akan menghabiskan anggaran yang besar jika harus mengerahkan pasukan-pasukan militer Indonesia ke Gaza, Palestina. Dan kita Indonesia pun perlu juga nih mendapatkan persetujuan dari negara-negara lain sebagai tempat persinggahan isi ulang bahan bakar, ya kan? Seperti Myanmar, India, Arab Saudi, UEA. Dan kalau mereka tak setuju, ya pening juga kita, bos. Kalau mau ke Palestina langsung, ya jadinya harus punya banyak pesawat tanker, bos, untuk mengisi bahan bakar pesawat-pesawat angkut di udara. Kemudian tak cuma itu saja, kekuatan-kekuatan besar di sana pun sudah menanti, seperti misalnya rudal-rudal dan bom-bom presisi pun sudah siap meluncur dari Israel, bos. Apalagi dengan backingan geng-geng barat, ya kan? Full power nih. Amerika dan Inggris yang sudah siaga pastinya tidak akan mengizinkan pasukan Indonesia masuk ke medan laga Palestina jika tujuannya untuk berperang melawan Israel. Kemudian dari sisi keuangan negara pastinya akan sangat menguras dompet, bos, sehingga ujung-ujungnya berpengaruh pula terhadap ekonomi negara dan pembangunan negara Indonesia. Bahkan ujungnya lagi dapat berpengaruh pada hubungan diplomatik antar negara. Bisa jadi nantinya akan ada kerjasama-kerjasama yang putus, aliran investasi yang sudah belonggok mengantri di Indonesia pun juga kemungkinan bisa saja ikut putus, bos.
Nah, lanjut kemudian menurut Bapak Yusuf Kalla, di masa lalu kekuatan militer yang membantu Palestina ada banyak bos. Antara lain ada Mesir, Suriah, sampai Yordania. Sementara itu keadaannya sekarang berbeda. Lantaran sebelumnya negara-negara tersebut dapat turut andil karena dibantu oleh Rusia. Bapak Yusuf Kalla katakan, ya, semua gerakan-gerakan yang non-pemerintah seperti di Lebanon, karena mereka juga lemah secara militer, secara ekonomi, negara-negara itu juga dibantu oleh Rusia. Tapi Rusia juga lemah sekarang, jadi sulit, terkecuali dengan gerakan untuk kemanusiaan, ujar mantan Wakil Presiden Indonesia ini, bos. Dan terkait hal ini, Bapak Yusuf Kalla pun menyarankan agar Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, dapat mengambil langkah diplomasi kemanusiaan lebih besar lagi di dunia internasional. Harus melancarkan diplomasi kemanusiaan besar-besaran ini, ujar Bapak Yusuf Kalla, bos. Nah, kemudian sementara itu di lain sisi serangan-serangan barbar yang dilancarkan oleh Israel akhirnya kembali membuat Indonesia didesak untuk menekan Israel, bos. Tak main-main desakan ini pun muncul dari Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina, yaitu Atef Al-Kahlot, yang meminta pemerintah Indonesia segera menekan Israel untuk menghentikan serangan terhadap jalur Gaza. Bahkan Al-Kahlot ini pun juga meminta Indonesia untuk menekan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, hingga PBB melakukan gencatan senjata terhadap Palestina. Di mana melalui keterangan resminya pada Minggu 5 November 2023 kemarin, ia pun menyerukan bahwa kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menekan penjajah agar menghentikan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia dan serangan di sekitar Rumah Sakit Indonesia, ujar Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina ini, bos. Seruan-seruan permintaan pertolongan yang sangat menyayat hati dari saudara-saudara kita di Palestina. Nah, hal ini pun diserukan oleh beliau, pasalnya Rumah Sakit Indonesia di Gaza kini menjadi satu-satunya harapan bagi warga yang berada di Gaza Utara. Cuma Rumah Sakit Indonesia yang masih berdiri utuh di Gaza Utara, bos. Namun operasionalnya terancam lumpuh. Menurut pernyataan Kementerian Kesehatan di Gaza, Rumah Sakit Indonesia ini pun disebut terpaksa mengambil keputusan serius dengan mematikan generator utama. Dan keputusan ini pun diambil karena rumah sakit itu mengalami kekurangan bahan bakar parah, bos. Dan hanya bisa mengandalkan generator kecil agar ICU tetap beroperasi. Bahkan beliau pun meminta Indonesia memberikan perlindungan terhadap Rumah Sakit Indonesia beserta isinya yang kini berada di tengah gempuran Israel. Nah, mari kita doakan agar seluruh negara-negara di dunia dapat bersatu untuk menghentikan konflik yang saat ini sedang bertikai di Gaza, Palestina. Semoga kedua belah pihak dapat berdamai, baik itu dari Israel maupun Hamas Palestina, sehingga tidak ada lagi mereka melakukan serangan-serangan ke wilayah sipil. Dan dapat hidup berdampingan seperti dulu lagi ya, bos. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make it sense.